How great thou art. How great thou art. My soul, your God to. Haleluya. How great thou art. How great thou art. Sambil mengangkat tangan kita katakan, How great thou art. How great thou art. haleluya. Yes, Lord. We give you glory. We give you glory. We give you all the praise. How great thou art. How great thou art. Tuhan, inilah isi hati kami di hadapan-Mu. Ini bukan lip service kami, tapi ini keluar dari isi hati kami. Yes, God. Tidak dapat mulut kami boleh berkata-kata tentang kedahsyatan dan kemuliaan dan haleluya. kekuasaan-Mu yang ajaib. Kami boleh ada itu karena kasih dan karunia-Mu. Itu sebabnya Engkau bertanggung jawab atas kami. Engkau yang mengundang, Engkau akan memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan, yang sekarat dibangkitkan kembali. Nothing impossible by God. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Berperkara atas kami, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar. Kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau. Demi nama-Mu Yesus. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Dahsyat Kau Tuhan. How great Thou art. Kami bersyukur saat ini bisa bersama-sama dengan jemaat PD Rumah Roti yang saya kasihi. Saya sangat salut dengan Ibu Gembala Saudara yang tidak putus asa untuk mengundang saya. Sudah cukup lama saudara kita nggak berjumpa karena kondisi saya yang kurang sehat. Tapi saya percaya waktu Tuhan waktu yang indah, yang dahsyat. Tema hari ini adalah always learning, never attaining. Always learning, never attaining. Saat saya kontrol dokter spesialis internis, ahli penyakit dalam dengan titelnya profesor, saudara. Saya kaget waktu melihat beliau dengan raut wajah yang sedih. Seperti kehilangan akal saat beliau mengungkapkan ketidaksembuhan pasiennya yang sudah ditangani belasan tahun. Jadi setelah saya nomor 9, nomor 8 lah. Nomor 8 selesai baru saya masuk nomor 9. Jadi saya melihat raut wajah sang profesor yang sangat sedih. Dia mengatakan bahwa tidak ada progres selama belasan tahun. Saya berpikir, ini bukan urusan saya, tapi saya perlu pelajari juga ya kenapa dokter ini sedih, saudara. Banyak kita akan segera memvonis bahwa pada saat itu saya nggak berani vonis, tapi saya bisa mengambil satu pandangan-pandangan beberapa orang, pasti akan memvonis dokter tersebut kurang berpengalaman. Kemudian, jangan-jangan kasih resepnya yang receh, yang receh-receh, yang murah-murah, yang nggak tokcer. Atau kurang serius nih menanganinya. Atau lebih sadis lagi, jangan-jangan sang profesor diagnosisnya salah. Mungkin kita akan terus menambahkan sesuka hati kita tentang komplain ini. Kita akan tambahkan terus komplain kita tentang dokter tersebut. Tapi kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah jujur dulu. Kita tidak pernah jujur dulu untuk melihat dan menilai ke dalam diri pasien tersebut. Kayaknya nggak fair kalau kita cuma hanya menghakimi, menjudge, menilai sang dokter. Tapi kita nggak pernah menilai dari sang pasien. Kasus seperti ini pun seringkali muncul dalam proses hidup petobat baru. Sampai ke level aktivis, sampai ke level staff, sampai ke level yang paling tinggi
di rumah roti ini, mungkin sudah menjadi pelayan atau di dalam gereja dimanapun. Dalam setiap gereja yang serius menggunakan Alkitab sebagai pedoman dan standar pertumbuhan spiritualitas pasti akan selalu menghadapi situasi-situasi seperti ini. Bagaimana kita suka seringkali menyalahkan gembalanya, menyalahkan pemimpinnya, tanpa melihat jemaatnya. Saudara setuju sampai di sini? Amin. Karena saya langsung melihat saudara, sang profesor, kurang apa title-nya profesor? Kok bisa dijudge seperti itu? Kok bisa dikasih satu komplain seperti itu? Sama seperti kita juga, ada seorang gembala yang sudah pengalaman. Siapa sih yang nggak kenal Ibu Maria? Banyak loh melahirkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang kita tanpa disadari kita punya komplain seperti itu. Potret tersebut juga menghiasi proses pelayanan spektakuler Rasul besar bernama Paulus. Jadi bukan cuma kasus dalam gereja Bonaparte, tapi juga spektakuler loh Rasul besar bernama Paulus. Bagaimana mungkin dengan kecerdasan spiritualnya, tapi ada nampak raut wajah si Paulus ini, Rasul besar ini, tergambar sama dengan sang profesor internis tadi. Kok Pak Bona bisa tahu? Kurang apa iman besar seorang namanya Paulus? Kurang apa dia dahsyatnya? Nah, saya bisa tahu karena saya melihat tafsiran di dalam Galatia 4 ayat yang ke-20. Pasti saudara kelewatan ini dalam tafsiran ini. Coba deh ditunjukkan Galatia 4 ayat yang ke-20. Itu sebabnya saya sangat rindu bertemu kalian lagi. Kalau kita bisa berbicara, kalau kita bisa ketemu. Saya akan tahu apakah kalian masih mengikuti ajaran sesat itu atau tidak. Kalau tidak, maka saya bisa berhenti mengajak kalian bertobat. Buset. Ini raut wajah siapa ini? Ini sedang kenapa Rasul Paulus? Kalau Rasul Paulus bisa seperti ini, bisa sama seperti sang profesor. Jangan-jangan Bonaparte pun bisa seperti ini. Jangan-jangan Ibu Maria pun bisa seperti ini, saudara. Sampai-sampai dikatakan, saya akan berhenti mengajak jemaat yang bisa dibilang degil, saudara. Untuk mengajak lagi bertobat. Ini seorang rasul besar keluar dalam mulut seperti ini. Ini bisa tersimpul bahwa rasul sebesar Paulus pun dapat habis akal. Bahkan nyaris tidak mau lagi ngurusin jiwa-jiwa yang rebel, pembangkang untuk bertobat. Nah, kita malah lihat lagi dengan terjemahan TSI 3 lebih bagus lagi. TSI 3 ini sudah TSI 3. Di situ dikatakan masih mengikuti ajaran sesat. Artinya ketika jemaat mulai tercemar, ketika jemaat mulai kompromi, ketika jemaat susah lagi diatur, diarahkan, maka dia disebut sebagai orang yang sudah terjerat, tercemar. Itu sebabnya saya bisa berhenti mengajak kalian bertobat, artinya habis akal. Di dalam terjemahan Inggrisnya bagus sekali, saudara. Sampai-sampai dikatakan dalam New NTM ya. Dikatakan, I am at my wit's end about you. Atau, I am a loss in reference to you. Aduh, mengerikan. Kita lihat dalam versi BM-nya, nampak Paulus sampai mengucapkan kata begini. Aku ingin sekali bersama-sama kamu sekarang, supaya aku boleh meluah isi hati dengan nada yang lebih lembut. Aku tidak tahu akan berbuat apa lagi dengan kamu. Ada kata di situ lebih lembut. Berarti Paulus ini udah nemplak habis-habisan tuh jemaat. Udah kerasnya minta ampun. Sampai-sampai dia turunkan levelnya menjadi lembut. Kurang apa tuh saudara? Banyak sekali kita seperti ini saudara. Ada amin. Kurang apa khotbah keras? Siapa yang nggak tahu khotbahnya Bonaparte? Haleluya. Sangat keras. Dan saya akan turunkan sampai lembut. Itu pun orang tersebut tidak mau bertobat. Alias degil. Dengan nada yang lebih lembut. Sampai-sampai tidak tahu lagi berbuat apa lagi dengan kamu. Itu kan artinya sudah habis akal, saudara. Ada amin.
Seorang rasul besar bisa habis akal, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mencoba mendiagnosis biblical yang saya pelajari untuk menjawab problem solving and decision making. Bagaimana kita mengeksplorasi Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Itulah tema kita hari ini. Udah diajarin, kita suka diajar. Kita masih terus datang ke rumah roti. Kurang apa pengajaran di tempat ini begitu radikalnya. Tapi sedihnya tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Artinya apa di sini, saudaraku? Always learning, never attaining. Selalu belajar, suka dengan pengajaran Alkitab, senang datang ibadah, tapi tidak pernah mencapai. Tidak pernah mencapai. Coba bisa tunjukkan gambarnya, saudara. Tema kita hari ini. Jadi yang pakaian orange ini adalah jemaat yang sedang diajarin dengan luar biasa. Sama mentornya tuh, mentornya pakai baju biru. Kurang apa diajarin begitu luar biasanya, tapi kok kena tembaknya kok salah. Salah sasaran. Pemimpinnya, mentornya kena tembak. Banyak kita tanpa disadari seperti itu. Ketika dibimbing, diarahkan, malah landak. Malah kita kasar ngomongnya terhadap leader kita, pemimpin kita, pendeta kita, gembala kita. Ini menjadi pembelajaran. Makanya saya juga bingung, kok bisa ya selalu belajar, ever learning and never attaining. Always learning, never attaining. Kok bisa ada orang jenis manusia kayak gini? Always seeking instruction, yet never able to arrive at a knowledge of the truth. Mereka selalu mencari didikan tapi tidak pernah dapat sampai. Mereka selalu berusaha untuk belajar tapi tidak pernah dapat mengerti kebenaran dengan sempurna. Mereka selalu bersedia belajar tentang hal-hal rohani, tetapi tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu. Mereka selalu belajar tapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Ini adalah realitas hidup yang tak bisa dibantah lagi. Bagaimana Rasul besar Paulus, kok bisa muncul raut wajah duka dan hilang akal. Jadi kalau saudara ngelihat, Ibu Maria bisa seperti ini atau saya sendiri bisa seperti ini. Saya rasa kita nggak perlu kaget, saudara. Amin. Karena manusia jenis yang saya bilang tadi dia tembak salah orang, nggak diajarin, nggak pernah mau, sama seperti gambar dalam tema ini. Di mana kedegilannya yang membuat sang pelatih atau mentornya justru disakiti. Justru disakiti. Tragis, saudara. Tapi ini nyata. Ada amin. Saya merintis jemaat kami juga, saya mengalami seperti itu, saudara. Kurang lebih hampir 30-40 orang nyerang saya habis-habisan. Padahal itu anak didik saya dari awal. Dan saya nggak kaget karena saya membaca Alkitab. Saudara, kalau membaca Alkitab nggak akan pernah kaget. Terlalu banyak rambu-rambu firman Allah ini memberitahukan kepada kita, mengkonfirmasi kepada kita. Sehingga stres itu tidak akan pernah ada. Kehilangan akal pun juga tidak ada. Tapi ungkapan bisa sampai kehilangan akal ini bukan menunjukkan bahwa akalnya Paulus hilang, tapi ini menunjukkan satu objektivitas terhadap si jemaat yang ngaco, yang konyol tersebut, yang nggak bisa dibentuk, nggak bisa diarahkan. Saya nggak melihat kepada raut wajah Rasul Paulus yang saya mau fokuskan, tetapi kepada jemaat, saudara. Demikian juga pada momen tertentu, baik saya maupun juga kebetulan anak saya sekarang sudah menjadi gembala, saya sekarang hanya sebagai penatua, itu bersama suaminya saat ini hadir suaminya. Ya. Pernah juga mengalami krisis mengatasi jiwa-jiwa jenis rebel seperti ini, bandel, pembangkang seperti ini. Bahkan saya punya staf pun akhirnya jadi melo. Karena apa? Terganggu dengan jemaat model seperti ini. Bahkan ada juga yang burn out. Bahkan ada yang buron. Karena udah gak kuat lagi ngurus jemaat, akhirnya mereka ada yang kabur. Milih duniawi. Kok bisa? Ya bisa lah.
Itu sebabnya saya harus khotbahkan hari ini seperti ini. Supaya apa? Supaya staf di tempat ini, pelayan-pelayan tempat ini kuat dan teguh lewat kuasa firman hari ini. Diharapkan juga ayat firman ini seharusnya menjadi solution dan bahkan booster bagi para pelayan-pelayan Tuhan di rumah roti. Itu harapan saya. Supaya ini jadi kekuatan. Kok bisa always learning, never attaining? Kok bisa orangnya suka dengan pengajaran, suka datang ibadah, rajin, tapi gak pernah ngerti-ngerti. Gak pernah bertumbuh, gak pernah berbuah, gak pernah berakar. Gak pernah sampai kepada tujuan. Ada loh jenis manusia kayak gini, jangan bilang gak ada saudara. Bukan saya yang bicara saudara, puji Tuhan ada peneguhan. Amin. Tapi nggak usah ibu ini bicara seperti itu. Saya sudah pengakuan kan, saya bilang kan saya hampir 14-15 lebih. Saya punya jemaat jenis seperti ini. Dan sangat merepotkan. Dan rata-rata dia dalam kalangan level orang-orang yang borjuis, anak-anak jet set. Biasanya paling susah diatur. Malah ngatur gembalanya. Penting saudara tahu untuk hal ini. Karena itu ada dua kekuatan. Saya tawarkan kepada saudara ada dua kekuatan agar anak-anak Tuhan dapat mencegah. Always learning, never attaining. Supaya nggak ada nih model jemaat seperti ini. Tapi saya juga berharap jangan sampai ada pelayan-pelayan Tuhan yang burn out, terganggu dengan manusia jenis ini. Kita harus sama-sama merespon dan kuat menghadapi ini. Pertama adalah, dua kekuatan yang pertama adalah bangun benteng pertahanan. Setuju tidak setuju, kekristenan adalah war. Perang saudara. Bukan taman bermain, bukan taman impian jaya Ancol, bukan Dufan saudara. Kekristenan itu perang saudara. Itu sebabnya saya akan mengajarkan saudara defense and offense weapons. Jadi saya akan ajarkan kepada kita semua tentang bagaimana mempertahankan senjata bertahan, senjata bertempur. Jangan cuma bertahan, tapi bertempur juga. Karena iblis itu bukan cuma sekedar untuk kita bertahan, tapi kita juga serang. Itu sebabnya praise is our weapon. Puji-pujian itu adalah senjata kita. Penyembahan itu adalah senjata kita. Doa adalah senjata kita. Firman Tuhan adalah senjata kita. Pakai. Kenapa kita nggak mau pakai? Kalau kita nggak pakai, maka kita letoy semua. Kita ambruk, saudara. Saudara bisa bayangkan saya kena serangan stroke itu Desember tanggal 2. Tanggal 3-nya saya harus jam 4 pagi pergi ke Sampit untuk KKR. Beberapa gereja yang berkumpul. Detik-detik saya sedang memberikan penutupan rapat Natal tanggal 2 Desember. Jam 9, jam 10 lah sekitar itu. Saya tutup, langsung tangan saya sebelah kiri, drak, jatuh. Waduh, apaan nih? Karena kita nggak ada latar belakang seperti itu. Dan saya nggak pernah melayani orang seperti itu. Saya nggak ngerti ada apa. Mantu saya samping saya. Saya nggak ngerti apa. Biasa, orang-orang zaman sekarang kalau kayak gitu dikerok. Saya dikerok-kerok nggak ada efek saudara. Saya bilang ada apa ya Tuhan. Nah mantu saya bilang duduk aja Pak. Saya duduk, setelah saya duduk saya kan lihat waduh udah mulai dimatiin lampu restoran. Waduh ini kayaknya kita harus balik. Pada saat saya berdiri, dek saya jatuh lagi saudara. Nah, untungnya dipegang. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara, serangan stroke itu nggak bisa dikerok saudara. Dan juga nggak bisa kita berjalan lagi. Karena dia sifatnya ngeblok. Darahnya sifatnya ngeblok. Kan ini kan terjadi penyumbatan. Terjadi pengentalan darah yang sangat tinggi. Diakibatkan bisa dari gula, bisa juga dari kolesterol, bisa juga darting. Nah kebetulan saya kenanya di gula saudara. Gula saya 414 saat itu. Nah saya nggak periksa. Ya, biasalah iman Pentakosta saudara. Ya kan? Nah, kalau iman Pentekostanya kayak begitu saudara. Tapi akhirnya konyol. Amin. Nah ini penting buat kita pahami. Cek itu penting sekali. Medical check.
Tapi jangan cuma medical check cuma tentang fisikmu, tapi juga medical check tentang spiritualmu. Itu juga penting. Saya terlalu banyak di spiritualnya. Fisiknya saya nggak ngecek. Akhirnya nggak combine. Nggak terjadi keseimbangan. Bahaya saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi pada saat serangan itu terjadi, harusnya itu ke dokter saudara. Harusnya diangkut dengan ambulan. Tapi saya nggak ngerti cara lakukan itu, nggak ngerti. Dan kami balik ke rumah. Nah pada saat balik ke rumah semua keluarga udah berdoa, staf-staf udah berdoa. Tiba-tiba saya bangkit kembali jam 11. 1 jam Tuhan izinkan. 1 jam Tuhan izinkan mukjizat saudara. Saya bangkit lagi dan saya jalan lagi, tenang lagi, biasa lagi. Mana ada sejarah yang namanya stroke akut, mana ada lagi bisa berdiri. Nggak ada itu sejarah saudara. Tapi Tuhan izinkan bahwa doa-doa kalian pun dijawab. Tetapi keputusan Tuhan yang terjadi. Saya balik, tidur, saya pikir udah sehat, udah mantap. Tiba-tiba jam 2 saya mau pipis, saya udah nggak bisa lagi bangkit. Seperti saya ditiban 400 kilogram. Apaan nih kok cuman pala doang yang oglek-oglek. Nggak bisa lagi, mati semua. Nah ini penting saudara. Nah barulah istri bilang, wah ini udah nggak mungkin lagi. Langsung dibawa ke rumah sakit. Barulah diberikan pertolongan-pertolongan. Nah akhirnya saya dengan sedih, saya bilang begini sama Tuhan. Nah hati-hati saudara, ini penting sekali. Saya tidak pernah minta kesembuhan saat itu. Saya nggak bilang, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Maaf saudara, saya tidak teriak seperti itu. Saya hanya bilang, Tuhan aku mau pelayanan. Aku mau pelayanan, jam 4 aku sudah ditunggu. Jam 4 subuh ini aku ditunggu Tuhan. Aku mau pelayanan. Dan Tuhan bilang cukup kasih karunia. Ya Tuhan, berarti aku istirahat. Aku telepon dengan sedih, saya nangis. Saya bilang sama panitia, minta maaf sekali saya nggak bisa hadir. Saya nggak bisa memenuhi permintaan saudara. Wah mereka semua nangis, mereka berdoa sama saya, terus mereka video call dengan saya. Mereka karena saya nggak mau saudara, mereka berpikir karena saya mungkin nggak mau, tapi akhirnya saya video call dengan sampai mereka udahlah Pak matiin aja videonya, saya nggak sanggup ngeliat Bapak seperti ini karena mereka ngelihatnya saya itu kayak strong aja saudara, selama ini strong aja gitu. Tiba-tiba saya betul-betul kayak nggak berdaya. Tapi perlu saudara, hal-hal ini membuat kita jadi makin brokenness, hati makin hancur dan remuk di hadapan Tuhan. Jadi ini juga salah satu obat kesombongan saudara. Obat keangkuhan, arogansi, semuanya saudara. Itu sangat menghancurkan dan meremukkan saya. Dan puji Tuhan, setelah itu mukjizat demi mukjizat terjadi. Dan saya berpikir sampai dokternya, masa dokter saraf ngomong begini saudara, ini lucu juga. Ya mungkin Bapak bisa berdiri lagi 6 bulan. Buset 6 bulan, apaan tuh? Emangnya semesteran? Ujian dong semester. Saya bilang enggak lah, Tuhan yang lebih tahu. 18 Desember saya langsung berkhotbah saudara. Padahal saya stroke akut saudara. Artinya otak saya itu udah gak bisa lagi berfungsi begitu maksimal. Saya mudah capek, letih dan semuanya lah. Tetapi saya 18 Desember bisa berkhotbah lagi Natal. Dan sampai saya juga laporkan ke Ibu Maria. Ibu Maria juga waktu dengar suara saya, Pak maaf ya Pak ya, Bapak kayak bukan sakit deh. Ya itulah ya Bu, saya bilang mungkin karena saya teriaknya Tuhan aku mau pelayanan, Tuhan pelayan, akhirnya dari atas sampai dari leher sampai atas dijaga Tuhan. Karena orang bilang stroke akut itu pasti pelok. Kedua lagi lidahnya udah kacau balau. Dan mata pasti turun kiri kanan minimal. Jadi banyaklah yang cacat saudara. Tapi puji Tuhan saya enggak kena di situnya saudara. Hanya lemas saja yang sebelah kiri saya sampai kaki. Tapi tanggal 18 saya sudah bangkit saudara. Udah bisa berjalan. Nah, jadi ya. Saya bersyukur untuk hal itu buat miracle seperti itu, dan saya memenangkan 2 suster saudara di sana karena saya mulut saya memang paling susah saudara untuk diam saudara. Saya menangkan mereka untuk mereka beribadah kembali, mereka aktif dalam ibadah kembali. Itu mungkin tujuan Tuhan untuk saya ada di rumah sakit saudara. Nah kemudian ya teruslah sampai saat ini puji Tuhan.
Dan saya tidak bisa hadir ke sini karena banyak kebentur dengan kontrol dokter. Jadi puji Tuhan hari ini saya bisa, itu karena kasih kemurahan dan doa-doa dari Rumah Roti. Saya yakin itu sangat manjur luar biasa. Nah itu sebabnya mari kita bangun benteng pertahanan. Membangun benteng pertahanan dimaksudkan untuk apa? Menjaga fokus pikiran. Pikiran saudara adalah pikiran yang paling diserang. Waktu Dokter Saraf mengatakan 6 bulan itu serangan pikiran saudara. Hati-hati saudara, kita diserang pikiran kita. Karena pikiran itu adalah ujung tombak ya, dari serangan iblis pertama. Iblis pertama menyerang selalu pikiran. Hawa diserang pikirannya. Pikiran saudara. Ini penting sekali, mari jaga pikiran kita. Karena kita harus tahu bahwa realitas banyaknya antek-antek iblis itu tanpa diundang seringkali dia masuk ya lewat pergaulan kita, lewat segala macam hal dalam hidup kita. Bisa lewat podcast, bisa lewat YouTube. Nah, saudara yang suka jajan-jajan dengar Alkitab, dengar khotbah-khotbah harus hati-hati. Harus punya saudara ibaratnya screening yang kuat. Supaya saudara jangan sembarangan jajan seperti itu. Ini penting buat kita pahami. Nah inilah yang masuk di dalam pikiran. Bila benteng ini jebol, maka iblis dengan lihai dan mudahnya mengecoh kita. Karena iblis mahir dalam membelokkan topik. Iblis mahir dalam membelokkan topik saudara. Hati-hati. Apa yang ada di otak kita, dia tahu, dia pahami. Dia sangat mahir. Itu sebabnya saudara akan sangat sukar untuk membungkam orang-orang yang mencoba mempengaruhi saudara. Itu sebabnya saudara harus membutuhkan dasar-dasar Alkitab. Jangan sampai Rumah Roti tidak mendapatkan dasar-dasar Alkitab yang kuat. Dan saudara pun juga harus mengambilnya, melahap semua dasar-dasar Alkitab yang diajarkan di Rumah Roti. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-6 dalam terjemahan ILT 3-nya. Yang terhadap hal-hal itu ada beberapa orang yang telah salah sasaran. Mereka telah dibelokkan kepada omong kosong. Jadi awalnya, mulanya, khotbahnya bagus. Tetapi tiba-tiba dibelokkan saudara. Nah kita harus tahu cara seperti itu. Kita harus teliti tentang hal itu. Kalau kita sharing juga dengan teman-teman kita, sharing dengan siapapun, hati-hati pembelokan-pembelokan yang mendadak. Nikung-nikung yang mendadak. Kita harus tahu di sini. Karena iblis lihai di sana. Nah kan, contohnya Anda akan bisa berdiri 6 bulan. Itu saudara berat loh buat saya dengar kata 6 bulan. Berapa gereja yang tidak akan saya layani. Saya nggak mikir soal kesehatan, saya sembuh. Saya lagi mikirin jemaat, jiwa-jiwa saudara. Saya mau melayani. Itu yang saya ngotot dengan Tuhan. Saya mau pelayanan Tuhan. Artinya kalau Tuhan mau bikin saya didorong pakai roda, sepanjang diizinkan pelayanan, silakan. Saya akan pelayanan Tuhan. Gitu loh. Makanya saya ngeliat sobat kita, waduh luar biasa. Dengan tongkat dia tetap memuji Tuhan, melayani Tuhan. Itu maksud saya. Jadi beliau tidak meminta kesembuhan. Beliau ingin melayani. Itu jauh lebih kuat daripada saudara minta kesembuhan tapi tidak pelayanan. Banyak orang seperti itu diberkati dengan kesembuhan tapi tidak pelayanan. Itu namanya apa? Janjinya gombal. Nah, ini penting buat kita pahami. Salah sasaran artinya missing. Ada yang missing saudara. Karena telah dibelokkan dengan omong kosong. Mari kita cek motivasi sharing-sharing kita dengan teman-teman kita. Dengan siapapun. Apakah non-biblical atau biblical? Sharing-sharing kita Alkitabiah enggak dasarnya atau kita non-biblical, enggak Alkitabiah. Nah ini harus kita pahami. 1 Timotius 1 itu yang kelima. Ini untuk kita memahami tentang sharing, tentang nasihat. Tujuan utama dari tugasmu. Dalam terjemahan TB-nya, tujuan utama dari nasihat adalah supaya jemaat sungguh-sungguh saling mengasihi. Kalau jemaat dibimbing, diarahkan, tidak saling mengasihi jadi terpecah-pecah, jauhkan orang seperti itu saudara. Kasih sejati hanya bisa terjadi bila hati kita dibersihkan oleh Allah dan kita berusaha menjaga hati nurani kita tetap tulus. Ini cara kita menguji sharing-sharing saudara.
serta sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa berpura-pura. No max, jangan ada topeng. Itu penting sekali saudara, tidak ada topeng. Nah itulah adalah motivasi sharing yang benar. Ini cara kita melihat motivasi sharing. Kemudian kekuatan yang tidak kalah penting juga adalah bukti kebenaran. Melihat terus kegagalan akan membuat kita nggak move on. Alkitab mampu membuktikan bagaimana eksekusi ministry Filipus. Ini penting sekali saudara. Saudara tahu tentang Filipus, bagaimana Filipus membimbing mengarahkan sida-sida Ethiopia. Itu salah satu kita melihat. Ini adalah satu pembuktian. Jadi di Alkitab itu ada sebuah pembuktian bahwa sharing-sharing yang bermutu, sharing-sharing yang memiliki pemahaman 1 Timotius 1 ayat 5 itu pasti ada goalnya, ada sasarannya. Nah ini yang dilakukan oleh Filipus waktu dia mementor sida-sida Ethiopia. Kita lihat bagaimana kemenangan yang terjadi oleh Filipus. Bicara tentang sida-sida Ethiopia, ini bicara tentang menteri keuangan, saudara. Sida-sida Ethiopia itu adalah menteri keuangan, pejabat dari bendahara Ratu Sri Kandake. Dan di mana beliau belum menjadi Kristen, masih Judaism. Itu terjadi karena proselit, perpindahan aja dari orang yang tidak percaya kafir pindah kepada Judaisme. Belum ke Kristen, belum Kristen saudara. Itu sebabnya dia datang ke Bait Allah untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kenapa bisa ada pernyataan mereka mau belajar tetapi tidak menerima apa-apa, tidak sampai sasaran. Sedangkan sida-sida Ethiopia ini orang kafir. Yang tadi 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Perempuan seperti itu selalu bersedia belajar tentang hal-hal rohani, tetapi mereka tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu. Yang tadi tema kita. Ini tema kita ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Tentang perempuan. Ini perempuan Kristen, saudara. Tetapi kenapa sida-sida itu menteri keuangan ini yang dari Judaisme, ex-kafir, saudara. Tetapi kok bisa berbeda responnya? Inputnya boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kan sama-sama belajar nih tentang hal-hal rohani, betul saudara? Tapi ini udah Kristen loh saudara. Karena ini murid nih. Namun kenapa outputnya kok beda? Yang ini tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu, tidak tembus, tidak gol. Kenapa yang sida-sida itu kok bisa gol? Golnya bagaimana? Nih mari kita bedah saudara. Pertama, sida-sida ini pulang ibadah masih terus lanjutkan review ayat-ayat firman. Jadi saudara yang tempat ini hadir. Kalau saudara dengerin khotbah siapapun. Kalau saudara pulang langsung bobo, langsung melakukan aktivitas yang gak jelas, saudara akan kehilangan berkat. Sida-sida Ethiopia, dia datang ke Bait Allah. Tapi dia tidak pulang dengan sia-sia, dia masih mereview ayat. Yuk, lihat yuk, review ayat. Kisah Rasul 8 ayat 27. Kisah Rasul 8 ayat 27. Lalu Filipus berangkat. Seorang sida-sida dari Ethiopia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Dia seorang pegawai tinggi yang bertanggung jawab atas kekayaan Kandake, ratu negeri Ethiopia. Pegawai itu pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Wah, motivasinya baik saudara. Kalau motivasinya nggak baik, nggak mungkin Allahnya Allah besar. Karena ini menunjukkan Allah loh. Karena memang saat itu nggak ada Kristen saudara, masih zamannya perjanjian lama saudara. Masih Elohim, Yahweh, Jehovah. Belum Christ. Dan sekarang dia dalam perjalanan pulang. Tuh, jalanan pulang saudara, ini pulang dari ibadah nih saudara. Pulang ibadah dia duduk di dalam kereta kudanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ada review ayat, ada pondering heart, ada perenungan firman. Bagaimana dengan kita setiap pulang dari ibadah? Halo, ada nggak kita renungan firman? Ada nggak review ayat? Yang ada kita ngomel-ngomel, mampir ke tempat makan berantem sama suami dan istri. Nah, kena colek sedikit persoalan di traffic light langsung bermasalah.
Tapi tidak untuk sang menteri. Pak Menteri ini nggak melakukan begitu. Ya, sama dengan zaman sekarang. Ya, melancong ke mall, pacaran, pulang dari ibadah pacaran coba. Pulang dari ibadah nonton film. Fokusnya ke hal-hal yang lain. Ya, coba deh. Apalagi kalau episode Koreanya belum selesai. Kita langsung buka Netflix, kita buka segala sesuatunya lah. Kita nonton lagi. Padahal belajar kita dari sida-sida itu. Iya. Itu sebabnya dia bukan never attaining, tapi dia attaining. Dia mendapatkan goalnya, sasarannya. Dia always learning, dia memang mau belajar, dia belajar, dia mau dapat pengajaran. Tapi dia attaining. Dia menerimanya, mendapatkannya. Bukan never attaining. Nah, ini yang bahaya. Sang perempuan yang Kristen itu never attaining, tidak pernah goal, tidak pernah sampai ke tujuan. Yang kedua perbedaannya, Pak Menteri ini sangat jujur bahwa dia tuh belum paham. Dia belum paham, makanya Pak Menteri ini punya hatinya humble heart. Jadi nggak so pinter, nggak kepo, nggak sotoy. Banyak kita kepo, sotoy padahal bego. Di sisi lain karakternya Pak Menteri ini bukannya AAB, acu-acu butuh. Betul-betul butuh. Namun sadar kebutuhannya mendesak. Nah, bagaimana kita bisa melihat mendesak? Bahkan dia mengatakan, Filipus, jadilah mentorku, bimbing aku. Kalau kita enggak zaman sekarang, seperti landak. Bahkan suka ghosting people. Tiba-tiba hilang gitu loh. Hari ini ikut datang ibadah, minggu depan udah hilang. Ghosting people namanya saudara. Acuh, tidak butuh mentor lagi. Kita lihat ini Pak Menteri, Kisah Rasul 8 ayat 30. Filipus berlari mendekati dia dan mendengar apa yang sedang dibacanya. Ia bertanya, adakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca? Saudara, saya mau kasih tahu, pendeta di sini udah banyak sharing, udah khotbahnya luar biasa. Tapi banyak kita sok kepo, sotoy, nggak mau nanya. Dia nanya loh saudara. Lihat nih, adakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca? Tentu saja tidak. Kalau kita kan apa? Lo ngerti nggak firman Tuhan? Ngerti. Oh, nggak usah ngajarin gua lo, nggak usah khotbahin gua ngerti. Tapi lihat nih Pak Menteri. Tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang menerangkannya? Lalu dengan sangat, garis bawahi kata, dengan sangat memohon, meminta supaya Filipus naik ke dalam kereta dan duduk bersama dengan dia. Bukan AAB, acu-acu butuh. Diundang. Amin saudara. Jadi saudara, ini saya hadir hari ini atas undangan Ibu Gembala. Yuk kita responi firman Tuhan hari ini. Hati kita jangan sok kepo. Amin saudaraku. Ini penting sekali. Banyak ayat ini dilewati saudara. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan bukakan kepada kita dengan sangat memintanya. Biarlah hati kita hari ini meminta dengan sangat kepada Roh Kudus untuk mengerti khotbah saya hari ini. Roh Kudus, aku mau mengerti khotbah ini. Pasti saudara akan dapatkan. Ini penting. Yang ketiga saudara, Pak Menteri dalam sharing firman itu aktif. Dalam mendengar firman Tuhan itu aktif. Sangat fokus dan fast respon. Responnya cepat. Dengan aksi nyatanya ada. Nggak main-main aksi nyatanya. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 34 sampai dengan 38. Luar biasa. Dan sambil meneruskan bicara, sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku mohon padamu tentang siapakah nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang seorang yang lain. Dan dengan membuka mulutnya serta bertitik tolak dari nas kitab suci itu, Filipus menginjilkan Yesus kepadanya. Dan sementara mereka meneruskan perjalanan di sepanjang jalan itu, sampailah mereka ke suatu tempat yang berair. Dan sida-sida itu berkata, lihatlah ada air. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Dan Filipus berkata, jika engkau percaya dengan segenap hati, boleh. Dan sambil menanggapi dia berkata, aku percaya Yesus Kristus adalah putra Allah. Dan dia menyuruh kereta itu berhenti dan mereka keduanya, baik Filipus maupun sida-sida itu turun ke dalam air dan dia membaptisnya. Saudara, ini bicara tentang fast respon. Kita bedah pertama kali saudara. Bedah dari awal 3-4. Coba kita lihat. Di situ dikatakan, aku mohon padamu, siapa nabi itu?
Jadi banyak kita dengerin firman Tuhan melenceng kemana-mana nih. Pala siangguk. Tapi lo nggak ada fokusnya. Sida-sida fokus lagi sharing-sharing. Bisa aja lo dia nggak nanya. Di dalam konteks orang-orang, saya pernah baca buku Jeremy Become Genius. Itu buku khusus buat orang-orang yang mau pinter otaknya seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu otaknya pinter-pinter saudara. Kalau kita kan segede bakpao, kalau Yahudi sih kayak gini saudara. Makanya gede-gede otaknya itu, karena pinter saudara. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, kejeniusan orang Yahudi itu karena apa? Suka bertanya. Pertanyaan membuat dia mengeksplor. Ya, orang yang bertanya itu suka menggali. Orang yang bertanya itu memahami sang guru lagi bicara apa. Jadi sida-sida ini, Pak Menteri ini fokus, kita enggak fokus. Kita fokusnya nunduk kepala, pikirnya lagi berdoa, lagi menyembah Tuhan, padahal lagi buka notif. Saudara, saya mau kasih tahu, ini cuma sekarang luar biasa saudara. Terlalu rohani. Amin. Banyak yang tundukkan kepala. Seakan-akan ada di dalam perenungan. Padahal lagi buka notif saudara. Notification HP-mu. Ini bahaya sekali. Lihat di situ. Dia bertanya, memohon. Untuk apa tuh maksudnya? Apa nih? Minta dong ditafsir yang benar. Mari kita jemaat. Rumah Roti adalah jemaat yang ingin belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan yang acu-acu butuh. Yang bukan sekedar dengar aja. Tapi memang benar-benar ingin bertanya. Saya mau kasih tahu bahwa saudara, saya banyak menyampaikan ayat-ayat firman. Yuk semuanya tolong digaris-gariskan. Balik ke rumah, pelajari lagi. Review lagi. Supaya apa? Kita akan fast respon. Lihat fast responnya ayat yang ke-35. Lanjut. Nah, langsung dapat satu pemahaman tentang Yesus. Nah, saya juga minta pastikan yang berkhotbah di tempat ini jangan sampai tafsirannya kacau-kacau. Saudara juga perlu juga mempelajarinya. Kemudian di situ juga berani dia tantang lu ada altar call di sini. Harusnya kan altar call itu kan pendeta, saudara. Ini yang altar call malah sida-sida Ethiopia. Bro, itu ada air. Mana kita aksi nyatanya? Aksi nyata kita mana? Ada enggak yang berani nantang sama Ibu Maria? Bu, aku mau dibaptis dong. Today, hari ini. Bu, aku mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada enggak kita fast respon seperti Pak Menteri? Saya mau kasih tahu saudara, ini bukan level ecek-ecek. Menteri Keuangan. Ini lagi ngebimbing Sri Mulyani saudara. Orang pinter saudara. Semua kekayaan ratu itu ada di dalam tangan dia. Itu orang cerdas saudara. Orang yang gak sembarangan saudara. Menanggapi, itu bicara tentang fast respon. Seberapa kita fast respon. Anak-anak zaman now ini mengolahnya luar biasa. Banyak yang ngaco-ngaco. Banyak yang gak nyambung. Karena ini adalah kuncinya. Itulah bicara tentang mari membangun benteng pertahanan. Dan itu semua akan menjadi pertahanan saudara. Amin saudara. Ya, pertama jaga pikiranmu. Pastikan pikiranmu ada di dalam kekuatan dasar-dasar Alkitab. Kemudian juga kita juga harus punya fast respon. Kita juga harus mereview ayat-ayat firman Tuhan. Kita juga harus memiliki hati yang humble heart, bukan kayak landak saudara. Sehingga kita bersedia untuk dimentor di tempat ini. Saudara bersedia dibimbing, diarahkan di tempat ini. Nah yang kedua adalah bangun benteng kekuatan. Bangunlah benteng kekuatan. Ini penting sekali. Saudara setuju atau tidak setuju? Ibu Maria itu bisa disebut sebagai mentor. Di dalam kancah pertempuran, Ibu Maria adalah komandan batalion. Saudara setuju atau tidak setuju? Itu fakta saudara. Di tempat ini beliau adalah komandan batalion yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan ratusan jemaat di tempat ini sebagai prajuritnya. Karena itu bukan saja mendidik mereka untuk memfokuskan kepada pertahanan diri saja, namun juga Ibu Maria juga akan memikirkan bagaimana kita diperlengkapi kekuatan untuk melawan serangan iblis, melawan segala tipu dayanya. Melawan segala pikiran-pikiran yang sekarang betul-betul dijual murah di dalam setiap podcast, di dalam setiap sosmed yang sangat mempengaruhi kita, membuat otak kita skip, membuat otak kita terpengaruh.
Saudara, saya mau kasih tahu ini, hati-hati saudara. Tapi bersyukurlah kita bahwa Tuhan Yesus sudah melimpahkan kepada kita pengurapan. Dan pengurapan itu yang akan menjadi amunisi, andalan dari Roh Kudus bagi orang percaya, sehingga kita berkuasa menolak. Apapun yang masuk itu akan berkuasa kita menolak karena ada pengurapan. Itu sebabnya Ibu Gembalamu pasti akan undang orang-orang yang diurapi Tuhan untuk berkhotbah di tempat ini. Karena itu amunisi yang paling diandalkan. Dan itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 27 TSI 3. Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru manapun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah. Karena Rohnya selalu mengajarkan semua yang kita perlukan. Dan ajarannya selalu benar. Sebab dia bukan pembohong. Nah, sesuai dengan ajaran Roh Allah itu, tetaplah bersatu dengan Kristus. Artinya di sini saudara, coba yang di awalnya dikatakan, penting sekali saudara. Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah. Jadi saudara mendapatkan pengurapan kalau gereja di tempat ini, rumah roti harus terus meminta tentang kepenuhan Roh. Kenapa? Karena probabilitas kita bocor itu bisa saudara. Probabilitas kita bocor itu bisa saudara. Sekarang ini sedang lagi terjadi kegerakan di Asbury Revival, saudara. Wilmore, kota Wilmore ini lagi goncang, saudara. Sampai-sampai polisi membuat sebuah tulisan di dalam traffic. Dikatakan revival telah membuat rame atau sedang membuat suasana jadi penuh, macet. Tolong jaraknya harus diatur. Tolong jangan lagi parkir lewat jalan ini lagi. Karena ini sudah macet. Revival telah membuat macet. Dahsyat saudara. Itu tulisan loh saudara. Itu bukan tulisan oleh orang-orang gereja atau orang-orang Kristen. Itu orang-orang dari kepolisian dari pihak sana. Sampai yang menulis seperti itu. Dan itu belum pernah terjadi saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, Asbury Revival bukan terjadi lewat ibadah di gereja. Bukan oleh pendeta-pendeta selebriti. Bukan. Bukan oleh seorang penyanyi yang terkenal. Bukan. Tidak ada hubungan dengan mereka. Mereka nggak ada hubungan. Ini hanya anak-anak muda, anak-anak kampus yang mau berdoa setiap hari. Berlutut menangis, meminta kegerakan yang terjadi kepada orang tua dia di masa lalu tahun 1970. Mereka minta dan Tuhan terjadi. Pertamanya cuma di chapel, saudara. Itu paling ngumpul-ngumpul 150 orang. Tiba-tiba bergerak sampai ke balkon. Balkon penuh kiri kanan, bergerak lagi. Tahu-tahu di luar udah ribuan. Saudara, sampai detik ini mereka ibadah itu 7 jam. Ibadah 7 jam non-stop. Tidak ada yang artis. Sedikit pun tidak ada. Pendeta terkenal pun nggak ada. Cuma anak-anak muda biasa, saudara. Dan suatu ketika mereka dapat telepon oleh pendeta besar. Mengatakan, bolehkah saya melayani di tempat sana? Oh, boleh. Tapi mungkin tidak di mimbar. Kita akan terpanggil melayani Tuhan dengan sujud dan menyembah Dia. Jadi kalau saudara mau datang silakan. Tapi maaf ya, saya tidak bisa kasih tempat duduk di depan. Siapa cepat dia dapat. Ini pendeta besar saudara. Diperlakukan seperti itu. Di mana harga diri dia? Harga diri dia taruh lah ya. Di Bogor aja taruh. Kemudian datang lagi seorang penyanyi terkenal. Sangat terkenal. Bolehkah saya juga melayani tempat sana? Oh boleh. Kita semua diberikan Tuhan lidah memuji dan menyembah Dia. Tetapi maaf, tempat saudara tidak di mimbar ya. Saudara boleh datang kalau syukur-syukur dapat di depan atau di belakang. Karena kami hanya mempersilahkan hanya anak-anak kampus kami yang sudah berkomitmen selama bertahun-tahun. Bukan seperti saudara yang baru tahu datang kemarin langsung minta mimbar. Berani nggak kita seperti itu? Berani nggak kita menegur orang-orang yang disebut saya sebutnya sebagai hijack revival, pembajak kebangunan rohani. Itu pembajak saudara.
yang ingin terkenal, numpang tenar. Tidak ada tempat di Asbury. Asbury hanya bagi mereka yang komitmen dari awal. Dia nggak mau kasih seorang pembajak revival. Ngaku-ngaku dari mereka kegerakan itu. Ntar kalau udah terjadi ledakan revival, mereka selfie, kasih kirim. Ini karena gua loh, melayani di sini. Kasihan deh lo, nggak dikasih undang lo. Saya mau kasih tahu saudara, silakan uji omongan saya benar atau tidak. Itu kisah nyata saudara, ditolak sama mereka. Ditolak. Mereka nggak kasih izin. Saya berharap itu akan terjadi di tempatnya. Rumah roti bisa berdiri karena hamba-hamba Tuhan ini. Hanya mereka. Jadi kalau ada pendeta besar atau seorang worship leader yang dahsyat, jangan kasih tempat di tempat ini. Kalau bisa dia duduk belakang saja. Ada amin? Karena semua terjadi kegerakan di sini. Bonaparte juga nggak ada. Bahkan saya pernah ngomongkan di sini, saya kadang-kadang mau juga duduk aja, mau menikmati berkat Tuhan. Amin saudaraku. Saya mau menikmati berkat Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan saya khotbah, nggak masalah. Saya mau menikmati. 1 jam tadi ibadah, saya menikmati. Mari kita semua jangan jadi seorang hijacker ya saudara. Pembajak. Nggak boleh. Kita adalah penyembah-penyembah. Kita bukan orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Kekuatan untuk melawan serangan itu lewat pengurapan Tuhan. Karena pengurapan itu adalah senjata yang sangat-sangat luar biasa. Ini amunisi andalan dari Roh Kudus buat kita. Itu sebabnya kekuatan yang tidak boleh diremehkan juga adalah apa? Mari kita update persenjataan. Menteri Pertahanan kita luar biasa Pak Prabowo. Saudara, ini sekarang kita sudah mulai ditakuti oleh kiri kanan, saudara. Singapura apalagi kecut sama kita, Malai kecut sama kita, Australia juga kecut loh, saudara. Kita baru beli itu helikopter yang bensinnya itu atau solar atau apa ya bisa disebut minyaknya itu bisa full dipakai itu dari mulai Sabang sampai Merauke, saudara. Jadi nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Ini udah ada 3 atau 6 tuh kalau salah. Itu belinya mahal, saudara. Itu alutista, saudara. Kita punya F-16, kita punya itu senjata banyak yang baru-baru. Itu hebat Pak Prabowo, saudara. Untuk apa? Itulah move-nya kita. Untuk apa? Ini penting, kita harus update persenjataan. Jangan saudara cuma tahunya tentang praise and worship begitu-gitu aja. Jangan cuma tahu firman Tuhan itu aja. Update terus. Tuhan ingin beri kita yang fresh. Tuhan mau kita kasih kita komplit. Jangan setengah-setengah. Kita mau dikasih banyak sama Tuhan. Itulah alutista dari sorgawi buat kita. Ini harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena iblis itu juga update kelicikannya. Dia update terus iblis. Iblis update untuk menyerang kita. Dulu kita ditakutin sama genderuwo, sekarang enggak. Dikasih handphone aja kita udah jatuh dalam dosa. Dulu ditakut-takutin sama falak. Sekarang enggak usah. Kasih aja film-film Korea. Pasti lupa berdoa. Amin saudaraku. Ini penting saudara. Iblis mengupdate terus. Iblis terus mengupdate. Jangan sampai kita ketipu. Saudara bisa bayangin. Blinky itu sekarang lagi ngeluarin uangnya luar biasa. Untuk VIP aja 4 juta lebih loh. Untuk ketemu sama Black Panther. Akhirnya pengkor semua orang-orang. Bayangin loh mereka berani bernuansa pakai pink, semua serba pink. Penontonnya juga dibuat begitu, itu namanya bling. Nah. Kenapa kita anak Tuhan kayaknya nggak berani ya untuk memberikan identitas kesalehan kita? Kayaknya kita takut loh jadi orang saleh. Sampai-sampai kita nggak punya klub tuh namanya Holiness Club. Kita nggak pernah bikin tuh Holiness Club. Pernah nggak berani gitu loh, bikin kumpulan-kumpulan. Bahkan nama kafe kita coba, Kafe Saleh. Wih, coba. Kafe Kekudusan. Takut loh. Bener gak sih? Sorry ya nggak nyindir, tapi maksudnya memang susah ya. Pakai nama-nama yang rohani. Penting saudara. Ya, ini kita sedang di tengah-tengah dunia yang update terus untuk ngejatuhin kita, untuk ngerecehin kita, untuk ngecilin kita.
Tapi anak Tuhan jangan sampai kecut. Anak-anak Tuhan harus terus update persenjataannya. Ya, ini membutuhkan dana yang besar. Yang saya maksud bukan soal uangnya, tapi ini ada bayar harga untuk kita. Bayar harganya itu tentang apa? Ya saudara, kalau ke sini pasti saudara bayar harga saudara. Gak gampang ke sini, banyak tantangan. Bagaimana juga saudara, ya saya mau kasih tahu. Sekarang di Cempaka Mas kencing aja udah 5.000 saudara. Saya berharap saudara beli persembahan di tempat ini jangan 5.000 saudara. Nah, kalah banget sama pipis doang saudara. Amin saudara. Saudara, saya khotbah ini nggak diintervensi loh saudara. Saya nggak diintervensi. Saya bicara apa adanya. Amin. Mari kita memberi yang terbaik. Bayar harga. Kalau Pak Prabowo berani beli alutista dengan harga yang triliunan, masakan kita tidak mau update untuk persenjataan. Saudara datang ke tempat ini, saudara sedang dilengkapi persenjataan. Saudara datang ke tempat sini, saudara sedang di-upgrade persenjataan. Khotbah-khotbah di tempat ini memberikan saudara upgrade persenjataan. Bayar ya. Jangan nggak bayar. 2 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan 9. Pada waktu itu saya menerima bantuan dana dari jemaat-jemaat lain. Saya harap tidak ada yang menganggap saya merampok dari mereka untuk bisa melayani kalian. Selama bersama kalian ketika saya mengalami kekurangan, saya tidak membebani siapapun di antara kalian. Karena beberapa saudara seiman dari Makedonia datang untuk mencukupi keperluan saya. Dalam segala hal, saya menjaga diri supaya tidak menjadi beban bagi kalian. Dan saya akan terus bersikap seperti itu. Ada kata di situ mencukupi keperluan. Saudara, Rumah Roti membutuhkan juga dana dari saudara. Untuk apa? Untuk memperlengkapi saudara dengan persenjataannya lewat khotbah-khotbah di tempat ini. Jadi mari kita jangan ada yang kikir. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bayar harga, ini penting sekali. Kemudian yang terakhir, seorang mentor juga harus tanggap darurat untuk melengkapi prajuritnya dengan kekuatan ideologi. Ideologi yang tidak tergoncangkan, sehingga saat diterjunkan di dalam medan tempur, di mana hal-hal yang tak terduga dapat muncul, seperti saudara tertawan oleh musuh. Saudara, saya mau kasih tahu, maksud pernyataan ini adalah sebagai pengkhotbah atau sebagai pembina di PD Rumah Roti, sebut saja Ibu Maria dengan suami beserta rekan-rekan yang lainnya. Ini khotbah-khotbah di tempat ini sama dengan memberikan saudara kekuatan ideologi dalam konteks di sini tentang firman Allah saudara. Firman Allah adalah ideologi kita, amin. Kebenaran adalah ideologi kita semua. Dan saudara akan ditanamkan dengan kuat. Supaya apa? Ketika saudara ketemu orang-orang yang mencoba meracuni saudara, saudara bisa kuat. Enggak ngaruh. Siapa bilang saudara enggak bisa diracuni? Banyak orang yang diracuni. Ayub aja diracuni sama istrinya. Ngapain lu sembah-sembah dia lagi? Ngapain lu tunduk-tunduk sama dia? Udah hujat aja lah lu. Lihat lu sekarang borokan. Saudara, saya mau kasih tahu, itu istri orang saleh aja bisa ngeracuni. Apalagi istri kita. Atau mungkin istri yang di sini, apalagi suamimu, saudara. Saya mau kasih tahu, yuk kita akan bertemu dengan mereka-mereka. Pastikan kau punya kekuatan firman. Tertanam kuat. Sehingga bukan saudara yang terseret, tapi kau seret dia untuk kemuliaan Tuhan. Dan pastikan benteng kuat kita jangan sampai terseret. Karena orang yang terseret biasanya hatinya bercabang. Yakobus 4 ayat ke-8, penting sekali. Mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Hai kamu yang berdosa, bersihkan tanganmu dari perbuatan jahat. Dan kamu yang mendua hati, murnikanlah hatimu. Dengar saudara, pilih satu aja, jangan dua. Mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Itu pilihan saudara. Jangan coba-coba abu-abu. Setan aja jijik saudara. Apalagi Tuhan dimuntahkan. Hati bercabang ini paling bahaya. Ini akan membuat kita kompromi dengan segala sesuatu. Rumah Roti. Saya mau kasih tahu, ini pengajaran udah terlalu dalam buat kita semua. Pastikan attaining. Jangan sampai never attaining. Amin saudara. Pastikan saudara menerima pernyataan ini dan merenungkannya, mempraktekannya, dan sampai kepada tujuan. Sasarannya dapat.
Jangan salah tembak. Jangan sakiti pemimpinmu. Jangan sakiti orang-orang yang sudah melayanimu, membimbing kau, mementorin kau. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya percaya tidak ada yang sia-sia saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Siapkan hati kita, kita bangkit berdiri. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kita angkat pujian luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ajaib Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Benar Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Dengan kasih-Nya. Angkat tanganmu, Tuhan selalu menolongmu, keluargamu selalu menolongku. Engkau selalu menjagaku Tuhan. Oh God. Oh Rabasyaka Rabasyaka Rabasyaka. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Selalu menolong. Oh, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi Tuhan selalu menolongku. Angkat tanganmu, katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Tolong suamiku, tolong istriku, tolong anak-anakku, tolong jemaat ini Tuhan. Jemaat Rumah Roti, tolong gembala kami di tempat ini. Oh God, oh God. Amin. Tanpa seizin-Mu. Jeritkan dengan imanmu di hatimu. Selalu menolong. Oh, selalu menjaga. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Angkat pujian ini dari awal musim akan selalu berganti. Saya mau kasih tahu buat saudara, saudara tidak selamanya kita diberkati. Tidak selamanya kita di atas, saudara. Ada waktu kita dibentuk Tuhan, diuji Tuhan. Yes, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita teriak di hadapan Tuhan. Amin. Buat Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara mau diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan melindungi. Saudara, burung di udara Tuhan pelihara. Bagaimana dengan saudara? Pasti. Itulah kasih-Nya.
Sambut pujian ini. Sambut pujian ini dengan syukur yang luar biasa. Sambut dengan syukurmu. Katakan Tuhan selalu menolongku. Ini lagu iman, saudara. Ini lagu iman, saudara. Dengan iman katakan selalu menjaga. Yes, Lord. Sehelai di rambut. Wow, dahsyat Tuhan. Awesome God. Awesome God. Awesome God. Yes, Lord. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Amin. Tidak terlambat. Tidak terlambat pertolonganmu. Penjagaanmu. Ajaib kau Tuhan. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Sekali lagi. Seumur hidup. Lebih sungguh-sungguh dengan imanmu. Ini lagu iman, saudara. Tuhan selalu menolong. Dan di belakang, angkat pujianmu, jangan ada yang diam. Ini lagu iman. Ini lagu iman, saudara. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ada amin, saudaraku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, sembah dia. Kau sungguh ajaib kau Tuhan, sembah dia. We worship you, Lord. We give you glory. Ku mau memuji Tuhan penolong. Haleluya. Thank you, Jesus. Bagimu Kau sungguh ajaib. terima Sembah dia. With all my heart, with all my strength, with all my mind. Dengan sekuat tenagamu, sembah dia. Terima kasih. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami, perlengkapi kami. Perlengkapi dengan senjatamu. Yes, Lord. Worship is my weapon. Worship is my weapon. Yes, Lord. Jesus. Dari bagimu. Ajaib karyamu. Yesus Glory bagimu. Urabasa karabo. Thank you, Jesus. Angkat tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan, Yesus selalu menolongku. Kau lihat tangan-tangan kami Tuhan. Menjagaku. Amen. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Ganti Tuhan dengan nama Yesus. Katakan Yesus selalu. Yesus selalu
Benar. Benar Tuhan. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan kepada saudara. Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan senjata bertahan dan bertempur. Firman Tuhan sudah diberikan kepada saudara dengan kekuatan yang dahsyat. Saya percaya di antara kita pasti pernah ada kegagalan, bahkan jatuh bangun. Tapi saya mau kasih tahu kekuatan firman Allah sudah tegas hari ini. Bahwa saudara akan sampai kepada sasaran. Saudara akan bisa menang. Saudara tidak akan gagal lagi. Dengan catatan, saudara review firman Allah. Jangan malas. Saudara jangan malas. Berikan hati saudara kepada firman-Nya. Biarlah penyembahan menjadi kekuatan saudara. Senjata yang dahsyat. Itu sebabnya saya mau berdoa buat saudara. Siapapun nih saudara yang saat ini sedang ada persoalan apapun. Sambil kita mengangkat pujian, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yesus yang besar. Tuhan yang besar, saudara percaya? Yang telah berjanji, Dia sanggup. Dia sanggup. Yes. Menggenapi. Mari kita sepakat, saudara. Mari kita sepakat, saudara. Percaya. Yang percaya katakan. Ku terima sekarang. Yang percaya. Kemenangan dari. Sekali lagi, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi angkat pujian ini. Aku punya Yesus yang besar. Aku punya Yesus yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Yang percaya ku terima sekarang. Ku terima. Katakan amin. Amin. Mari sorak-sorai. Sorak-sorai. Glory. Haleluya. Haleluya. Berjun. Haleluya. Aku punya Tuhan besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Mari bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yang mau terima angkat tanganmu. Ku terima. Angkat tanganmu dua-dua. Engkau terima malam ini. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, saya undang untuk maju ke depan. Yang mau bersepakat, saya akan berdoa buat saudara. Silakan maju ke depan saudara. Yang telah berjanji. Haleluya. Dan Dia sanggup saudara. Dia sanggup saudara. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Pengurapan Tuhan sedang bekerja malam ini. Yang mau terima, terimalah saat ini. Jangan mau kalah, jangan mau gagal. Jangan saudara sampai pulang dengan jatuh bangun terus. Maju, bangkit. Ketika saudara menyanyikan pujiannya, aku punya Tuhan yang besar. Itu lakukan dengan imanmu. Nyanyi dengan imanmu. Lawan iblis. Worship is my weapon. Saudara sedang diperlengkapi senjata. Percaya kuasa. Jangan ragu, jangan ragu, katakan. Ku terima sekarang. 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 Terus. Ku terima sekarang. Terima, terima, terima. Ku terima. Yang beriman, yang beriman katakan. Ku terima sekarang. Saudara percaya? Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Oh, semua dia.
Tuhan hati kami. Terimalah Tuhan hati kami. Terimalah Tuhan hati kami. Kau ku sembah, Tuhan kau ku kami. sembah. Terima janjimu, terimalah Tuhan. Kami terima pertolongan-Mu. Kami terima Tuhan penyembuhan-Mu. Kami terima Tuhan keajaiban-Mu. Sembah Dia, kami terima Tuhan kuasa yang ajaib. Kami terima Tuhan pertolongan-Mu. Kami terima Bapa keajaiban-Mu, pengampunan-Mu. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pertobatan. Terima kasih Tuhan atas keajaiban-Mu. Firman-Mu dahsyat. Firman-Mu mengubahku. Firman-Mu melengkapiku dengan senjata-Mu. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Raja, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan,
dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Jesus' name, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all name, name above all name. You are worthy of all praise, oh God. And my heart will sing, how great is our God. Name above all name, Jesus. Jesus' name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. And my bow on Jesus' name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing,
how great is our God, Jesus. Jesus name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God, how great, how great, oh, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great, is our God. Oh, besar Kau Tuhan, besar kuasa-Mu, Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. God, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, Jesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, oh haleluya, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya oh, Kau bekerja, oh, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan
ikan. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih. Jesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasamu terlebih besar. Amin. Kuasamu terlebih besar. Oh my God. Tak pernah terlambat. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kuasamu terlebih besar. Aku terlebih. Indah terlebih. Kuasamu tak pernah terlambat janji-Mu ya kuasamu terlebih besar. Aku percaya tak terlambat berikan hidup. Tak pernah terlambat berikan hidup. Tak pernah terlambat berikan hidup. Mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang lain terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semuanya dalam rencanamu, semuanya atas seizin dirimu, semuanya dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semuanya dalam rencana, Semuanya seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku
hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya,
Yesus jamah selaluku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Yesus jamah, Yesus jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah hidup dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah hidupku dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat mereka yang ada di rumah saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Diana, Ibu Cindy, dan Denny, Francisca, Lina, Ibu Yuli, Pak Jimmy, Christian, Ernie, serta juga Tanti, Vina, dan Karin, dan Devi. Tuhan tolong Bapak berkati mereka. Kalau mereka sudah mendengar firman-Mu, maka mereka juga akan dimampukan untuk dapat mempraktekannya. Di dalam nama-Mu Yesus, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan, hamba-Mu berbicara, tapi Roh-Mu melengkapi, menyempurnakan apa yang kurang. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.